Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la khawla wa la quwata illa billah. Jamaah salat subuh masjid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa salat subuh bersama-sama dan insya Allah akan dilanjutkan dengan BMQ yaitu belajar manajemen Al-Quran. Kami mohon untuk jamaah semuanya mengambil tempat lebih baik di dalam karena lebih fokus, dan bagi anak-anak karena ini wajib untuk mencari ilmu, apa yang disampaikan kemarin duhur wajib mencari ilmu, mohon untuk masuk ke dalam, jadi konsekuensinya harus masuk ke dalam untuk menuntut ilmu. Kemudian perlu kami beritahu pula bahwa insya Allah nanti sore atau nanti malam ada kajian Jumat malam dengan pemateri yaitu Ustadz Abu Aslam melanjutkan 1000 amalan sunnah dalam sehari dengan topik yaitu melanjutkan yang kemarin amalan sunnah pergi ke masjid. Untuk itu kami mohon bagi jamaah yang tidak ada udzur atau tidak ada halangan bisa mengikuti kajian tersebut. Waktunya batal maghrib, didahului salat maghrib bersama-sama, kemudian dilanjut dengan KJM. Sehingga apa yang kita dapatkan dari ilmunya tersebut dapatkan barokah darinya. Kemudian perlu kami beritahu pula bahwa insya Allah besok sore atau pada maghrib ada kajian juga safari dakwah yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Hufri dari Jakarta. Jadi beliau Hefri Gulam, ya. Beliau adalah Direktur Pendidikan Agama Al-Quran di Jakarta. Untuk itu kami mohon kepada semua jamaah besok ya ada kajian tersebut. Manakala tidak dudur ada bisa mengikuti kajian tersebut. Sehingga apa yang menjadi dakwah safari dakwah bisa menambah ilmunya. Untuk itu kami mohon bagi jamaah yang tidak ada udzur bisa mengikuti. Ada pengumuman sedikit bagi jamaah yang mungkin kunci sepeda motornya tertinggal bisa menghubungi kami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustaz Nawawi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sebelum kita memulai kajian, kita murojaah materi supaya tidak lupa. Pertemuan yang lalu sudah sampai apa nih? Nyanyinya kemarin sampai apa, Pak? Huruf selesai? Ya, berarti sekarang kita ke isim ya. Silakan buka buku tamyiz ya, halaman 25, kita murojaah isim. Baik, kita mulai. Ciri-ciri isim. Lagunya 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mamimu diawali awamilul ismi, menunjukkan nama
wazan fa'ilun. Kata majmuk itulah ciri terakhir. Tasrif isim 2, 3. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatan, fa'ilataini, fa'ilatin. Fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina. Fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Sekarang ke halaman berikutnya tentang kalimat fi'il. Tadi kalimat isim dalam bahasa Indonesianya adalah kata benda. Sekarang kalimat fi'il dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Ya. Baik, kita mulai. Ciri-ciri mudhari'. Berawalan 2, 3. Ciri-ciri mudhari' berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Ciri-ciri mudhari' berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Tasrif fi'il mudhari' yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'uluna, af'ulu, af'ulu, naf'ulu. Ciri-ciri amar berakhiran 2, 3. Allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana. Ciri-ciri amar. Tasrif fi'il amar 2, 3. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. 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 Ciri-ciri madhi berakhiran 2, 3. La, lalu, at, tanatatuma, tumdi, tumatun, natuna, tuna. La, lalu, at, tanatatuma,
tumdi tumatun natuna tasrifi ilmadi dua tiga fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum tum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna. Halaman sebelahnya ya. Tasrif fi'il mudhari' beserta dhamirnya. Dua tiga yaf'ulu dhamirnya huwa yaf'ulani dhamirnya huma yaf'uluna dhamirnya hum taf'ulu dhamirnya hiya taf'ulani dhamirnya huma yaf'ulna dhamirnya hunna taf'ulu dhamirnya anta taf'ulani dhamirnya antuma taf'uluna dhamirnya antum lina dhamirnya anti taf'ulani dhamirnya antuma taf'ulna dhamirnya antunna af'ulu dhamirnya ana naf'ulu dhamirnya nanu af'ulu dhamirnya ana naf'ulu dhamirnya nahnu. Tasrif fi'il amar beserta dhamirnya. Dua tiga uf'ul dhamirnya anta uf'ula dhamirnya antuma uf'ulu dhamirnya antum uf'uli dhamirnya anti uf'ula dhamirnya antuma uf'ulna dhamirnya antunna uf'ula dhamirnya antuma uf'ulna dhamirnya antunna. Tasrif fi'il madhi beserta dhamirnya. Dua tiga fa'ala dhamirnya huwa fa'ala dhamirnya huma fa'alu dhamirnya hum fa'alat dhamirnya hiya fa'alat dhamirnya huma fa'alna dhamirnya hunna fa'alta dhamirnya anta fa'altu dhamirnya antuma fa'altum dhamirnya antum ti dhamirnya anti fa'altu dhamirnya antuma fa'altun dhamirnya antunna fa'altu dhamirnya ana fa'alna dhamirnya nanu fa'altu dhamirnya ana fa'alna dhamirnya nahnu. Terakhir mujarad. Dua tiga
Bujaron, bujaron, bukan awalan. Bujaron, bujaron, bukan sisipan. Mujaron, mujaron, bukan akhiran. Setiap isim punya mujarad, setiap fi'il punya mujarad, tapi huruf tak punya mujarad, tapi huruf mujarad. Awalan, awalan, al-mamimu ya yutatu, aunanu, aiin ista, itulah awalan. Aiin ista, itulah awalan. Sisipan, sisipan, alif wawu ya tasydid tada, tolak tada tolak. Sisipan tada tolak, itulah sisipan. Akhiran, akhiran, baca sendiri. Akhiran, akhiran, baca sendiri, baca sendiri. Biar kamu ngerti, harus dibaca. Biar kamu bisa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ayat yang baru, ya, kita baca ayat pertemuan yang lalu. Saya baca Arabnya, jenengan baca terjemahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 47 ya. Qalat, apa? Belum ketemu ayatnya? Ya. Ali Imran ayat 47, berarti halaman 56. Ya. Di buku jenengan halaman 56. Ayat 47. Ya. Baik, ulangi. Qalat, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna, bagaimana, yakunu, ada, li, untukku, waladun, seorang anak, wa, dan, lam, tidak, yamsas, dia menyentuh, ni, aku, basyarun, seorang manusia. Qala, dia berkata, ka, seperti zaliki, itu Allahu, Allah, yakhluqu, dia menciptakan, ma, apapun, yasha'u, ma apa yang, mohon maaf, ma apa yang, yasha'u, dia kehendaki. Idza, jika, qada, dia memutuskan, amron, suatu perkara, fa, maka, inna, sesungguhnya, ma apa yang, yaqulu, dia berfirman, la, kepada hunya, kun, jadilah, fa, maka, yakunu, jadilah dia, ya.
Kemudian berikutnya wa dan yu'allimu dia mengajarkan, dianya dia Allah, hu nya itu ke Isa, al-kitaba tulis menulis ya. Wa dan al-hikmata hikmah, wa dan at-taurata Taurat, wa dan al-injila Injil, wa dan rasulan sebagai rasul ila kepada Bani Israel. Anni sesungguhnya aku, karena ada ya di belakangnya ya, mengandung mana aku. Anni sesungguhnya aku, qad sungguh, jitu aku telah datang, kum kepada kalian, bi dengan ayatin ya, tanda. Ayat itu artinya tanda ya. Tanda kebenaran, min dari Rabbi Tuhan kum kalian. Anni sesungguhnya aku ya, akhluqu aku membentuk, la bagikum kalian, min dari atini tanah, ka seperti hayati bentuk, at-toiri burung, fa maka angfuhu aku meniup, fi di dalam hinya, nyaknya itu ke atin tanah ya. Fa maka yakunu dia menjadi ya, toiron seekor burung, bi dengan izni izin Allahi Allah, wa dan ubri'u aku menyembuhkan al-akmaha ya, orang yang buta, wa dan al-abroso orang yang penyakit kusta, wa dan uhyi aku menghidupkan, al-mauta orang mati, bi dengan izni izin Allahi Allah, wa dan unabbi'u aku memberitahukum kalian, bi dengan ma apa yang takuluna kalian makan, wa dan ma apa yang tadakhiruna kalian simpan, fi di dalam buyuti rumah-rumah kum kalian. Inna sesungguhnya fi di dalam dzalika itu, la sungguh ya, ayatan tanda, la bagikum kalian, in jika kuntum kalian adalah mu'minina orang-orang yang beriman, wa dan musaddiqan yang membenarkan, li bagi ma apa yang baina di antara yadaya kedua tangan, min dari at-taurati Taurat, wa dan li untuk, uhilla ya, menghalalkan aku menghalalkan ya, la bagikum kalian, ba'do sebagian, alladzi orang yang hurrima dia telah diharamkan, ala di atas kum kalian, wa dan jitu aku datang kum kepada kalian, bi dengan ayatin membawa tanda kebenaran, min dari Rabbi Tuhan kum kalian, fa maka ittaqu kalian bertakwalah, Allah kepada Allah, wa dan
ati'u, kalian taatilah ni aku. Nah, jadi itu 3. Ati'u ni. Nah, itu 3 kata. Inna, sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku, wa, dan Rabbu, Tuhanku kalian. Fa, maka u'budu, kalian sembahlah dia Allah. Hadza, ini siratun, jalan, mustaqimun, yang lurus. Baik, sampai di situ nggih? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam catatan saya ya, ayat 48 sampai ayat 51 belum dijelaskan kemarin ya. Ya. Baru diterjemahkan tapi belum dijelaskan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu ya. Ayat 48 sampai ayat 51. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ayat 48 sampai ayat 51 ini ya, menjelaskan beberapa hal, diantaranya tentang mukjizat dan dakwahnya Nabi Isa alaihi salam ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab. Nah, dalam tafsirnya Alkitab di sini biasanya kan diartikan bisa Al-Quran, bisa Injil, bisa Taurat. Tapi Alkitab di dalam ayat ini maknanya adalah tulis menulis ya. Jadi Allah mengajari Nabi Isa bisa tulis menulis ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, wal hikmata, dan Allah juga mengajari Nabi Isa hikmah. Nah, hikmah di dalam ayat ini maksudnya adalah kepahaman di dalam masalah agama ya. Ya, jadi Allah ngajari Nabi Isa bisa nulis, kemudian juga bisa memahami agama. Ya. Kemudian setelah itu wat Taurata wal Injila, Allah juga ngajari Nabi Isa bisa menguasai Taurat dan juga Injil. Taurat itu kitab suci di zamannya Nabi Musa ya. Jadi ajaran agama Yahudi sebelumnya Nabi Isa diutus ya. Jadi Nabi Isa itu hafal Taurat dan juga hafal Injil, bisa nulis, memahami agama, kemudian menguasai sampai hafal Taurat dan juga Injil ya. Kemudian berikutnya kata Allah wa rasulan ila bani Israil ya. Allah juga mengabarkan kepada Maryam bahwa ya, Nabi Isa ini nanti akan diangkat menjadi rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa tanda atau mukjizat dari Tuhan kalian ya. Jadi setiap nabi ya, itu memiliki mukjizat ya. Sebagaimana Nabi Isa ya, ketika diutus kepada Bani Israel ya, beliau juga menyampaikan sebagai bukti kebenaran bahwa beliau adalah nabi dan rasul, beliau juga menunjukkan mukjizatnya. Apa saja mukjizat Nabi Isa? Di dalam ayat ini dijelaskan, pertama, Anni akhluqu lakum minat-tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Aku membuat untuk kalian dari tanah ya, berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia akan menjadi seekor burung dengan izin Allah ya.
Jadi Nabi Isa bisa bikin burung-burungan dari tanah liat ya, kemudian ditiup, kan begitu ya, hidup ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pada waktu melakukannya ya disaksikan oleh Bani Israel ya. Bikin burung-burungan ya, ditiup, hidup, terbang ya. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Isa. Nah, peristiwa ini bahwa Nabi Isa bisa membuat burung kemudian menghidupkannya, ini Allah jadikan sebagai mukjizat baginya untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mukjizat Nabi Isa adalah wa ubri'ul akmaha, dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Jadi orang dari bayi itu buta ya, itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa, bisa melihat seperti orang normal ya, orang kebanyakan. Nah, ini juga merupakan mukjizat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Isa. Kemudian berikutnya wal abroso ya, Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta ya, abros, sopak atau kusta. Dan yang sangat luar biasa yang berikutnya adalah wa uhyil mauta biiznillah, dan aku bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah ya. Jadi orang sudah di kuburan ya, kisah itu orang sudah di kuburan bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Isa ya. Padahal kalau sudah di kuburan maka akan bisa hidup lagi, bangkit lagi nanti pada hari kiamat di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ketika trompet sangkakala ditiup oleh Israfil pada tiupan yang kedua. Kalau tiupan pertama itu kan untuk mematikan semuanya, tiupan yang kedua itu untuk membangkitkan, menghidupkan semuanya, itu pada hari kiamat ya. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati ya, kemudian bisa bangkit kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, perlu dipahami bahwa ya, para nabi itu akan diberikan mukjizat oleh Allah itu sesuai dengan tren yang ada di zaman Nabi itu hidup ya. Jadi yang lagi tren di zaman Nabi itu hidup apa gitu ya. Yang paling menonjol di tengah masyarakat, keahlian yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu apa ya. Seperti halnya Nabi Musa ya. Pada zaman Nabi Musa itu ya, yang ngetren adalah orang pada mengagumi tukang sihir ya. Jadi maraknya tukang sihir, pada hebat-hebat kan gitu ya. Makanya Nabi Musa dikasih mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sesuatu yang bisa mengalahkan kemampuan para tukang sihir kan begitu ya. Karena pada saat itu ya, orang-orang sangat mengagumi tukang sihir ya. Kan dalam kisahnya tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar kan begitu ya, dan seterusnya ya. Nah, begitu pula halnya Nabi Isa. Nabi Isa ini diutus pada masa yang penuh dengan ahli kedokteran dan ahli ilmu alam ya. Jadi dunia ketobiban, dunia pengobatan, dunia kedokteran itu sedang marak di zamannya Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah ya. Mukjizat itu kan artinya yang melemahkan, maksudnya melemahkan musuh-musuh Allah kan begitu ya. Ya. Dikasih mukjizat yang tidak bisa dimiliki oleh ya, orang-orang yang ahli pengobatan pada saat itu ya. Ya, buta dari bayi bisa melihat. Yang dahsyat adalah orang mati bisa dihidupkan ya. Kemudian burung dari tanah liat ditiup hidup ya. Nah, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat yang paling besar, yang paling utama adalah Al-Qur'an. Kenapa Rasulullah diberi mukjizat Al-Qur'an? Karena di zaman Rasulullah orang-orang Arab itu jago sastra, ahli sastra. Paling pinter bikin pantun, paling pinter bikin syair, paling pinter bikin karya sastra
Gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasulullah. Mukjizat yang paling besar dan paling utama adalah Al-Qur'an. Melebihi karya sastra terhebat di zaman kapanpun, mulai dari zaman itu sampai hari kiamat. Bahkan makanya para ahli sastra di zaman itu, di zaman Rasulullah, ya, ketika mereka meragukan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat awal-awal itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku. Kalau di antara kalian ada yang ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah, faktu, kata Allah, faktu bi suratim mim mithlih, coba buat satu surat saja seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, ya, silakan minta tolong kepada para penolong kalian, para pembesar kalian, kelompok kalian, siapapun, ya, ya. Faktu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah, ya, selain Allah, ya, in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Tapi kemudian dijawab sendiri oleh Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak mampu, dan kalian memang tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa membuatnya, gitu ya. Fa illam taf'alu walan fattaqun narul lati, ya, waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Ya, jadi kembali lagi, ya, kenapa mukjizat Nabi Isa kok seperti itu, ya, bisa menyembuhkan orang yang buta dari bayi, bisa menyembuhkan sakit kusta, bisa menghidupkan orang mati? Karena saat itu yang lagi ngetren adalah ilmu kedokteran, ya. Sehingga Nabi Isa dibekali dengan ilmu kedokteran, ilmu pengobatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sehebat apapun pada waktu itu, ya. Termasuk juga pada zaman sekarang, kan begitu ya. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati kembali, kan begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dalam ayat ini berikutnya, ya, termasuk mukjizat dari Nabi Isa adalah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, ya. Jadi Nabi Isa itu bisa memberitahu apa yang dimakan oleh seseorang dan apa yang disimpan di rumahnya untuk besok, ya. Jadi tahu, ya, ketemu orang apa yang dia makan hari ini, ya, dan makanan apa yang dia simpan untuk dimakan besok, itu bisa diketahui, ya. Hari ini makananmu ini, besok kamu mau makan ini, kamu menyimpannya di rumahmu ini, ya. Itu Nabi Isa bisa melakukan itu, ya. Itu salah satu dari mukjizatnya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, pada mukjizat-mukjizat tadi, itu adalah merupakan tanda kebenaran kerasulan Nabi Isa bagi kalian, ya. Jadi Nabi Isa menyampaikan itu untuk membuktikan bahwa beliau betul-betul nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau memiliki, ya, mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dilawan oleh orang-orang yang hebat di bidang itu di masa Nabi Isa. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, ya. Dan Nabi Isa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membenarkan Taurat, ya. Artinya menetapkan dan menegaskan tentang kebenaran Taurat, ya. Kemudian juga wali uhillalakum ba'dalladzi hurrima alaikum, Nabi Isa diutus untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian, ya. Artinya ayat ini menjadi dalil bahwa, ya, Nabi Isa alaihi salam menghapus sebagian syariat Taurat, ya.
serta menyingkap bagi mereka tabir dari apa yang mereka perselisihkan dan menyingkap kesalahan yang telah mereka lakukan, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain, Az-Zukhruf ayat 63, wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi, dan untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya. Jadi Nabi Isa, ya, dengan dibekali Injil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya juga untuk, ya, mengoreksi atau menghapus syariat-syariat yang lama yang ada di dalam kitab Taurat, kemudian disempurnakan, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya diharamkan, ya, oleh Taurat, kemudian ada hal-hal yang kemudian dirubah syariatnya, dihalalkan di dalam Injil dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian Allah berfirman, waji'tukum bi ayatin mir rabbikum, ya, dan aku datang kepada kalian dengan membawa satu tanda atau mukjizat dari Rabb kalian, yaitu dengan hujjah dan bukti yang membenarkan atas apa yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel pada waktu itu. Akhirnya kemudian Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, fattaqullaha wa ati'un. Karena itu, ya, setelah Nabi Isa menyampaikan bukti-bukti kenabiannya dengan menyampaikan, menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, karena itu bertakwalah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepadaku, ya. Hadza siratum mustaqim. Sebelumnya Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka sembahlah Allah, dan ini merupakan jalan yang lurus. Nah, itu ayat pertemuan yang lalu yang intinya isinya menjelaskan tentang, ya, mukjizat Nabi Isa dan juga, ya, tujuan diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita baca ayat yang baru, ya. Ayat 52. Kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa lamma ahassa Isa min hum al-kufra qala man ansari ila Allahi qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allahi, ya, amanna bi Allahi wa ishhad bi anna muslimuna rabbana amanna bi ma anzalta wa ittaba'na ar-rasula fa uktub na ma'a asyahidina wa makaru wa makaro Allahu wa Allahu khairu al-makirina. Fa maka, lamma
ketika ahassa dia merasakan. Dianya dia siapa? Isa, Nabi Isa. Ya. Min dari hum mereka. Merekanya ini Bani Israel yang dimaksud. Ya. Al-kufra, keingkaran. Ya. Al-kufra, kafir itu artinya ingkar. Ya. Keingkaran. Qala, dia berkata, dianya dia Nabi Isa. Ya. Man, siapakah? Ya. Mannya ini man istifham. Ya. Apakah, Allah ingatlah. Kemudian ada man, siapakah? Ya. Ansori, ya, para penolongku. Ya. Jadi ansor itu artinya para penolong. Seperti sahabat Ansor, ya, itu para penolong. Ya. Ansori, para penolongku, ila kepada Allahi Allah. Qala, dia berkata, al-hawariyuna, hawariyun. Hawariyun ini adalah para sahabat setianya Nabi Isa. Ya, sahabat setia Nabi Isa. Nahnu, kami, ansoru, para penolong, Allahi, agama Allah. Ansoru, para penolong, Allahi, agama Allah. Amanna, kami beriman, bi, dengan Allahi, Allah. Wa, dan ishhad, engkau saksikanlah, bi, dengan anna, sesungguhnya kami. Karena ada alifnya di belakangnya, maka mengandung makna kami. Ya, anna, sesungguhnya kami, muslimuna, orang-orang yang berserah diri. Rabba, wahai Tuhanna kami, amanna, kami beriman, bi, dengan ma, apa yang anzalta, engkau turunkan, wa, dan ittaba'na, ya, kami mengikuti, ar-rasula, rasul, dalam kurung Nabi Isa. Famaka uktub, ya, engkau jadikanlah, atau garis miring, engkau tetapkanlah, ya, ma'a, beserta asyahidina, orang-orang yang bersaksi. Wa, dan makaru, mereka membuat tipu daya. Merekanya ini Bani Israel. Wa, dan makaro, dia membalas tipu daya. Dianya dia siapa? Allahu, Allah. Wa, dan Allahu, Allah, khairu, sebaik-baik, al-makirina, pembuat tipu daya. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ya, di dalam ayat ini berisi tentang, ya, kisah pada saat Nabi Isa, ya, mau dibunuh oleh Bani Israel, kemudian mau disalib oleh Bani Israel. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, ya, falamma akhassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Tatkala Nabi Isa menyadari dan merasakan adanya keingkaran mereka Bani Israel, maka Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Ya. Qala al-hawariyun, ya,
Maka Al-Hawariyun, sahabat setianya Nabi Isa, mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah para penolong agama Allah. Amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami muslim, ya. Jadi semua agama Nabi dan Rasul itu Islam, ya. Semua dari zaman Nabi Adam, ya, sampai terakhir itu agamanya adalah Islam, ya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna masyahidin, ya. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul yaitu Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu, Bani Israel, membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi dalam ayat ini, ya, Nabi Isa ketika merasakan, ya, ada keingkaran, ya, dari Bani Israel, ya, kesesatan yang terus menerus yang dilakukan oleh Bani Israel, ya, Nabi Isa bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang nanti akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah, ya. Nah, dalam tafsirnya, ya, Mujahid berkata, maksud dari pertanyaan ini, makna lainnya adalah siapakah yang akan mengikuti aku menuju jalan Allah, ya. Jadi kalau kata Mujahid, ya, ulama ahli tafsir, Nabi Isa tidak bertanya meminta bantuan, ya, kepada santri-santrinya, ya, tetapi mempertegas siapa yang akan mengikuti Nabi Isa untuk menuju jalan Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian dijelaskan bahwa, ya, dalam zahir ayat ini menunjukkan Nabi Isa menghendaki, ya, orang-orang yang menolongnya dalam berdakwah kepada jalan Allah, ya. Jadi Nabi Isa berkehendak santri-santrinya itu, ya, teman-teman dekatnya, ya, sahabat karibnya, ya, itu mau ikut bersama-sama berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada musim haji sebelum beliau berhijrah. Rasulullah pun pernah bertanya kepada para sahabat, ya, man rajulun yu'wini hatta uballigha kalama rabbi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Siapa yang mau melindungiku hingga aku dapat menyampaikan firman-firman Tuhanku? Sesungguhnya kaum Quraisy telah melarangku menyampaikan firman-firman Rabbku. Ya, sehingga kemudian Rasulullah bertemu dengan orang-orang Ansor, mereka bersedia melindungi dan menolong Rasulullah SAW untuk mendakwahkan risalah Islam. Maka beliau hijrah ke Madinah, ya, untuk bertemu dengan orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor menyambutnya dengan penuh antusias, ya, dan melindungi Rasulullah dari setiap gangguan musuh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, demikian pula Nabi Isa, ya, Isa bin Maryam, ya. Maka segolongan dari Bani Israel tertarik untuk beriman, ya, kepada Nabi Isa, lalu mereka mendukung dan menolongnya serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Ya, jadi insya Allah, ya, selalu ada, ya, Ansarullah, ya, penolong-penolong agama Allah, ya, sampai kapanpun insya Allah orang-orang yang aktif di dalam dunia dakwah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, pasti, ya, ini dijamin oleh Allah akan selalu ada yang mendukung dan memberikan pertolongan, ya. Sekalipun, ya, di hadapannya banyak yang melakukan pengingkaran, ya, banyak yang menghalangi, ya, tapi Allah memberikan jaminan pasti akan ada yang menolong. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariya az-Zubair, sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai penolong.
sedangkan penolongku adalah Az-Zubair, ya, sahabat Zubair, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di dalam ayat ini Allah juga menjelaskan tentang keinginan orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Dan mereka melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan rekayasa-rekayasa. Di antaranya adalah dengan memfitnah. Ya. Jadi sudah menjadi sebuah keniscayaan, sebuah kemestian. Ya. Orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi ya ujian-ujian seperti ini, ya, difitnah, direkayasa melakukan kesalahan dan seterusnya. Ya. Itu dari zaman nabi-nabi terdahulu, ya. Itu sudah terjadi. Seperti diceritakan dalam tafsirnya ini, Allah mengabarkan bahwa Bani Israel bermaksud buruk kepada Nabi Isa dan ingin menyalibnya. Mereka pun bersekongkol untuk melakukan hal itu. Mereka melaporkan kepada raja yang pada saat itu berkuasa, dan dia adalah seorang raja yang kafir. Apa yang dilaporkan kepada raja pada waktu itu? Ya, jadi Bani Israel yang benci kepada Nabi Isa, yang ingin membunuh Nabi Isa, menghentikan dakwah Nabi Isa, melaporkan kepada penguasa pada saat itu bahwa ada seseorang yang menyesatkan rakyat, dan orang ini melarang rakyat untuk taat kepada raja. Ya. Kemudian orang ini juga memutuskan hubungan antara orang tua dan anaknya, dan tuduhan keji lainnya. Di antaranya, ya, orang ini adalah anak haram. Ya, itu. Dia tidak punya ayah. Ya, dan seterusnya. Akhirnya memancing kemarahan raja pada waktu itu. Ya itu, ya, buzzer. Ya, ini kerjaannya begitu. Ya. Merekayasa, ya, bagaimana orang baik itu menjadi buruk. Ya, orang buruk menjadi baik, itu kerjaan buzzer, kan begitu ya. Ternyata dari zaman dulu itu sudah ada, kan begitu ya. Cuma beda namanya saja, kan begitu ya. Beda nama, beda orang ya. Tapi kelakuannya tetap sama. Ya. Jadi memfitnah orang-orang baik, memfitnah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, difitnah, ya, supaya ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu raja mengirim pasukan, ya, untuk mencari dan menangkap. Ya, tidak jauh beda lah dengan yang terjadi, kan begitu ya. Ya, tentaranya dikirim untuk menangkap, untuk menyalib dan menyiksa. Nah, ketika pasukan tersebut mengepung rumah Nabi Isa, ya, mereka mengira akan berhasil menangkapnya. Maka Allah menyelamatkan Nabi Isa dari segapan mereka dengan cara mengangkatnya ke langit, ya. Dan Allah menjadikan seorang yang berada di dalam rumah itu serupa dengan Nabi Isa. Ya. Dalam riwayat yang lain diceritakan, itu di dalam surah An-Nisa ayat 156, 158. Ya. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, menganggap berzina, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ya, ya, jadi mereka pede banget gitu ya. Setelah berhasil menangkap, ya, seseorang yang diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa, ya, mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Kata Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Ini An-Nisa ayat 156, 158. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bersumber dari Ibnu Abbas, ketika Allah ingin mengangkat Nabi Isa ke langit, beliau keluar menuju para sahabatnya, dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Jadi murid Nabi Isa ada 12, pengikut setianya itu ada 12. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku.
ia akan dibunuh karena kedudukanku, dan dia pun akan menjadi teman dekatku. Jadi dari 12 orang itu Nabi Isa mengatakan, salah satu dari kalian nanti akan ada yang diserupakan dengan aku, kemudian nanti kalian dibunuh, ya. Tapi nanti kalian itu akan menjadi orang dekatku, ya. Jadi dijadikan sebagai martir, ya, berkorban demi menyelamatkan Nabi Isa, gitu ya. Tapi nanti dia dijamin masuk surga dan bersama-sama dengan Nabi Isa. Salah satu, ya, dari murid Nabi Isa. Kemudian di antara para sahabat, padahal belum ditunjuk oleh Nabi Isa, ada yang paling muda di antara 12 orang itu berdiri, ya. Kemudian Nabi Isa menyuruh, duduklah engkau, ya. Karena Nabi Isa juga tidak tahu siapa yang akan diserupakan, ya. Kok yang paling muda yang mau, kan gitu ya. Dari 12 orang itu saya, ya Nabi Isa, ya, gitu ya. Jangan duduk, ya, kamu gitu ya. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka, pemuda tadi pun berdiri kembali. Nabi Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya dan berkata, ya, dan ketiga kali pemuda tadi berdiri lagi. Anak muda itu mengatakan, aku wahai Isa. Kemudian Nabi Isa bertanya, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Kemudian pemuda itu diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian datanglah pasukan orang Yahudi, lantas mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi. Mereka membunuhnya dan menyalibnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itulah yang terjadi menurut Al-Quran dan menurut hadis Rasulullah SAW. Jadi yang dibunuh, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi salah satu dari murid Nabi Isa yang diserupakan oleh Allah, wajahnya menjadi seperti Nabi Isa untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian dalam hadis ini Rasul bercerita, ya, bahwa muridnya Nabi Isa yang tersisa itu akhirnya terpecah menjadi tiga golongan, ya. Golongan yang pertama, ya, kata Rasulullah mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai dengan kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. 12 muridnya, satu sudah diambil, dibunuh, yang nanti akan menemani Nabi Isa di surga, gitu ya, karena rela berkorban. Sisanya itu terbagi menjadi 3. Satu kelompok menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Itu Rasulullah yang menceritakan, ya. Jadi kelompok yang pertama mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Nabi Isa dianggap sebagai Allah, kemudian naik ke langit. Kelompok yang kedua mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Kelompok yang kedua menganggap Nabi Isa itu anaknya Allah, kemudian diangkat oleh Allah naik ke langit. Kelompok yang ketiga mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Nah, kelompok yang ketiga menganggap Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul yang kemudian diangkat oleh Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah, kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok yang ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah mengutus Muhammad Rasulullah SAW. Jadi di zaman itu, ya, pengikutnya Nabi Isa itu yang beriman itu habis, ya. Tinggal 2 kelompok yang sesat, gitu, yang sampai kemudian diutusnya Rasulullah SAW. Jadi sudah tidak beriman kepada Nabi Isa dan menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Yang muslim, yang imannya benar, yang menganggap Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul itu sudah tidak ada di zaman itu. Baru kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk meluruskan itu. Kemudian ada yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali meyakini Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu dipahami, kita membicarakan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan dalam rangka untuk menjelekkan apa yang diyakini oleh agama lain, tapi untuk meyakini apa yang menjadi keyakinan kita selama ini tentang siapa
Nabi Isa alaihi salam. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Untuk kisah ini ya, masih berlanjut pada ayat berikutnya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ayat 55 dan ayat berikutnya itu masih bercerita tentang kisah Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit untuk menyelamatkannya. Demikian yang bisa disampaikan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.